Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami masih bisa mengikuti ibadah, Tuhanlah yang memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhanlah yang memberikan kami pengertian supaya melalui firman-Mu yang kami akan dengarkan pada hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah doa kami ini. Syukur bagi-Mu Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi sama-sama dulu ya. Mari kita ikuti pujian berikut ini. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 40, yaitu di mana Filipus memberitakan Injil. Adik-adik, setelah Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka, yaitu kepada murid-murid itu, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka setelah diberikannya perintah itu, pesan itu, pergilah murid-murid itu ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Kemudian salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Filipus, pergi ke suatu kota yaitu Samaria.
Filipus pergi ke kota itu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan siapakah itu Mesias. Nah, adik-adik, Filipus itu juga mengadakan tanda-tanda penyembuhan dan orang-orang yang kerasukan roh jahat dilepaskan. Sehingga akibat daripada mujizat tersebut, orang-orang di kota itu menjadi penuh bahagia. Salah satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yaitu yang bernama Simon. Tahu nggak adik-adik siapa itu Simon? Dia adalah seorang penyihir, di mana pada waktu dia sebagai penyihir banyak orang yang takjub akan sihirnya, sehingga banyak yang menjadi pengikut daripada Simon tersebut. Tetapi setelah mereka mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh Filipus itu, mereka menjadi percaya, mereka menjadi yakin, mereka menjadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka. Dan bukan hanya itu saja, mereka memberi diri mereka dibaptis, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan salah satunya yaitu Simon si penyihir tersebut. Dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan minta dibaptis. Setelah itu ia senantiasa bersama-sama Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Nah, adik-adik, bukan hanya Simon saja dan orang-orang yang ada di Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada juga loh seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang sedang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dia adalah seorang menteri, orang yang terhormat. Nah, dia juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan dirinya dibaptis setelah Filipus melayani dan membimbingnya karena pimpinan Roh Kudus. Nah, adik-adik, berkat apa yang dapat kita pelajari dari Filipus ini? Berkat yang bisa kita dapat dari Filipus ini adalah dia taat akan pimpinan Roh Kudus, sehingga melalui ketaatannya akan Roh Kudus, berita Injil jadi tersebar dan ada orang-orang yang diselamatkan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, marilah kita minta hati yang taat supaya melalui hidup kita ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Dan marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus supaya hati dan pikiran kita bisa mengerti akan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu akan Filipus ini, hati kami senantiasa dipenuhkan dengan ketaatan, sehingga melalui ketaatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa memberitakan Injil-Mu, Tuhan yang memberkati kami, sehingga melalui hidup kami ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu ini, berkat Tuhan ada atas mereka, dan semua guru-guru sekolah minggu juga diberkati oleh Tuhan, dan seluruh para orang tua juga tak luput Tuhan akan berkati. Tuhan memberkati seluruh kami dan juga Tuhan jiwa-jiwa yang akan mendengarkan daripada firman Tuhan ini. Naungilah mereka, berkatilah mereka dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan kota dan bangsa kami. Tuhanlah yang memberkati dan menyelamatkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye-bye.